Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas kesempatan, rahmat serta karunia-Nya saya masih dapat sehat sampai hari ini. Serta sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, karena atas perjuangannya lah kita masih berada dalam zaman yang modern seperti saat ini. Bapak Zuljalal Al-Hamdani, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah penelitian tindakan kelas yang saya hormati, serta teman sejawat kelas PAIE yang saya banggakan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang proposal penerapan yang disusun oleh kelompok 8, yaitu Mita Rosanti, saya sendiri, Nur Zahra, serta Rima, di mana proposal ini berjudul penerapan pembelajaran berbasis modul dengan menggunakan metode window shopping untuk meningkatkan hasil belajar siswa di SMAN 9 Luwu Utara. Bab 1 yaitu pendahuluan. Adapun yang pertama, bagian A, latar belakang. Berbicara mengenai bagaimana cara menjawab tantangan akhir zaman, baik sekarang yang maupun akan datang. Pendidikan merupakan suatu hal yang krusial ataupun hal yang sangat penting di lingkungan belajar, di mana lingkungan belajar yang menyenangkan serta luar biasa adalah upaya yang direncanakan oleh manusia untuk membantu siswa dalam menumbuhkan serta meningkatkan potensi dari siswa tersebut. Siswa dapat belajar lebih efisien dalam lingkungan belajar yang menyenangkan serta nyaman. Bahkan dapat dikatakan bahwa dari lahir hingga kita meninggalkan dunia ini, pendidikan itu harus dimulai, bukan hanya pendidikan formal, melainkan juga pendidikan informal atau non-formal. Pendidikan harus diupayakan semaksimal mungkin dalam situasi lain sehingga semua pengetahuan dapat diperoleh dan diperhitungkan di masa yang akan datang. Berdasarkan studi pendahuluan oleh guru pendidikan agama Islam yang dilakukan oleh peneliti di SMAN 9 Luwu Utara, diperoleh bahwa kendala yang didapatkan yaitu alokasi waktu yang kurang serta sempitnya materi pembelajaran yang mengakibatkan guru sulit dalam menjalankan tugasnya, di mana kurang terpenuhi antara pemberian materi serta pemberian praktek kepada peserta didik karena waktu yang dimiliki sangat kurang dan singkat. Belum lagi apabila ada hal-hal lain seperti rapat ataupun cuti, sehingga lebih singkatnya lagi waktu belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam, sehingga membuat guru sangat sulit untuk menjelaskan materinya. Beberapa upaya telah dikemukakan untuk meluaskan pembelajaran sehingga dapat dilakukan secara maksimal. Salah satunya yaitu peneliti menggunakan modul sebagai alternatif yang digunakan untuk memberikan pendidikan kepada peserta didik agar peserta didik tersebut dapat belajar dengan mandiri, di mana guru hanya sebagai fasilitator, di mana modul tersebut sudah berisi materi serta evaluasi tentang materi tersebut di dalamnya. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana efektivitas penerapan pembelajaran pendidikan berbasis modul pembelajaran pendidikan agama Islam dengan menggunakan media belajar modul di SMAN 9 Luwu Utara,
Yang kedua yaitu bagaimana hasil dari penerapan pembelajaran berbasis modul pembelajaran pendidikan agama Islam dengan menggunakan media belajar modul di SMAN 9 Lu Utara. Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan dari rumusan masalah yang telah dikemukakan, yaitu untuk mengetahui efektivitas penerapan pembelajaran pendidikan berbasis modul pembelajaran pendidikan agama Islam dengan menggunakan media belajar modul. Yang kedua, untuk mengetahui hasil daripada penerapan pembelajaran berbasis modul pembelajaran pendidikan agama Islam dengan menggunakan media pembelajaran. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Yang pertama yaitu manfaat teoritis, di mana manfaat teoritis ini bermanfaat bahwa modul bermanfaat untuk mengembangkan pendidikan yang jauh lebih baik di sekolah SMAN 9 Luwu Utara. Yang kedua, manfaat praktis, yaitu modul bermanfaat untuk cara belajar siswa secara mandiri dan meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMAN 9 Utara. Sedangkan yang ketiga, manfaat bagi peneliti, di mana peneliti dapat menyelesaikan penelitiannya dan dapat berbagi ilmu serta menerima ilmu dari penerapan pembelajaran modul dengan metode window shopping di SMAN 9 Luwu Utara. Selanjutnya bab 2, landasan teori. Yang pertama yaitu penelitian terdahulu yang relevan, di mana penelitian terdahulu yang relevan ini yaitu salah satu penelitian yang dijadikan acuan oleh peneliti yang sekarang untuk memberikan atau menelusuri bagaimana penelitian penerapan modul dengan metode window shopping di SMAN 9 Luwu Utara, mulai dari cara penerapannya hingga metode-metode yang digunakan dari penelitian terdahulu yang menjadi referensi bagi peneliti yang sekarang untuk melakukan penelitian. Yang kedua atau bagian B yaitu deskripsi teori. Ada 4 deskripsi teori yang dijelaskan yang telah diterapkan. Yang pertama yaitu penerapan pembelajaran, di mana penerapan pembelajaran sendiri merupakan cara ataupun rencana yang dilakukan oleh peneliti atau guru serta pendidik dalam melaksanakan proses belajar mengajar sehingga proses belajar mengajar tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu modul. Modul merupakan bahan ajar atau media pembelajaran yang digunakan oleh peserta didik serta tenaga pendidik untuk melaksanakan pembelajaran, di mana modul berisi tentang materi pembelajaran yang telah disusun berdasarkan dengan kompetensi dasar serta kompetensi inti yang sesuai dengan kurikulum pembelajaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Selain berisi materi, modul juga berisi evaluasi pembelajaran terkait materi sehingga peserta didik dapat mengukur kemampuan setelah dan sebelum belajar modul. Yang ketiga yaitu metode window shopping. Metode window shopping sendiri dapat dikenal sebagai metode belanja materi, di mana siswa dibagi menjadi beberapa kelompok, di mana satu perwakilan kelompok tersebut jalan ke kelompok lain untuk mengetahui bagaimana prospek kerja kelompok yang lain serta materi dari kelompok lain. Kemudian perwakilan tersebut menjelaskan kepada kelompoknya terkait apa yang didapatkan setelah belanja materi di kelompok lain. Sedangkan yang keempat yaitu hasil belajar. Hasil belajar ini memiliki 3 kawasan. Yang pertama kawasan afektif, psikomotorik, dan psikomotorik dan afektif, psikomotorik, serta kognitif, di mana ketiga ini sangat berhubungan satu dengan yang lain. Psikomotorik, kognitif, dan afektif
tidak bisa dipisahkan satu yang lain. Oleh sebab itu, dengan adanya penerapan modul berbasis metode window shopping dapat menimbulkan hasil belajar peserta didik di mana dapat mencakup ketiga materi tersebut. Adapun kerangka berpikir pada penelitian ini yaitu yang pertama menjelaskan tentang kondisi awal, yaitu kondisi sebelum adanya pembelajaran modul berbasis window shopping atau dengan menggunakan metode window shopping. Kemudian pada proses penerapan, dan yang ketiga itu kondisi akhir, di mana pada kondisi awal yaitu permasalahannya alokasi waktu yang kurang dan hasil belajar dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam yang menurun. Selanjutnya itu penerapan pembelajaran berbasis modul, di mana ada 2 siklus, yaitu siklus 1 dan siklus 2. Adapun akhirnya yaitu apakah pembelajaran modul dengan menggunakan metode window shopping dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan agama Islam atau tidak. Yang selanjutnya yaitu hipotesis. Pembelajaran berbasis modul dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 11 MIPA 1 SMAN 9 Luwu Utara sesuai dengan kerangka pemikiran yang telah disampaikan. Hal ini dikarenakan dengan menggunakan modul pembelajaran, siswa dapat menentukan sendiri seberapa mampu dirinya dalam belajar, serta elemen-elemen ini termasuk dalam desain modul yang secara substansial dapat membantu siswa dalam belajar, serta sesuai dengan metode yang telah disampaikan oleh peneliti. Bab 3. Metode penelitian. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu PTK atau penelitian tindakan kelas, di mana penelitian tindakan kelas ini merupakan penelitian dilakukan oleh peneliti untuk menerapkan pembelajaran modul dengan menggunakan metode window shopping dalam pembelajaran. Bagian B yaitu lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian berlokasi di SMAN 9 Luwu Utara yang berada di Desa Cendana Putih, Kecamatan Mapi Deceng, Kabupaten Luwu Utara. Adapun waktu penelitian yaitu sejak diberlakukannya tanggal penelitian yang diberikan oleh pihak kampus dalam kurun waktu kurang lebih 2 bulan. Yang ketiga, C. Sasaran penelitian. Sasaran penelitian ini yaitu kelas 11 MIPA 1 SMAN 9 Luwu Utara. Instrumen penelitian, bagian D, di mana instrumen penelitian digunakan peneliti itu ada 3, yaitu instrumen wawancara, instrumen tes, dan instrumen observasi. Sedangkan teknik pengumpulan datanya yaitu wawancara. Yang pertama itu wawancara, di mana melakukan wawancara dengan guru untuk mendapatkan data-data berdasarkan kendala atau permasalahan yang didapatkan di sekolah. Yang kedua yaitu tes, di mana tes tersebut dilakukan kepada siswa pada saat menerapkan pembelajaran dengan menggunakan modul pada metode window shopping, yaitu dilakukan tes sebelum dan sesudah atau pretest dan non-test. Dan yang ketiga itu observasi, yaitu mengobservasi atau melihat bagaimana perkembangan siswa dalam melakukan penerapan dari pembelajaran modus dengan menggunakan metode window shopping. Sedangkan yang terakhir itu teknik analisis data, di mana setelah dilakukannya pengumpulan data, maka data tersebut dianalisis sehingga mendapatkan hasil yang maksimal dari penerapan pembelajaran modul dengan menggunakan metode window shopping. Sekian presentasi dari saya. Mohon dimaafkan, saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.